hasil berzina, ini pasti Tuhan menghukum gitu loh. Jadi kayak disambung-sambungin sama, tapi kalau dibalik semua itu, anak itu adalah hadiah, apapun itu gitu loh. Selamat pagi, salam inspirasi buat kalian yang hebat, yang luar biasa, yang kreatif, yang menginspirasi. Kita akan membahas beberapa topik, bisa dengan parenting, bisa juga tentang kehidupan, bisa juga tentang wanita, bisa juga tentang pekerjaan. Stay tune terus di channelnya aku, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. They are a gift from God gitu kan, maksudnya hadiah terindah buat kita gitu kan. Nah, ya saran untuk wanita Indonesia deh yang mungkin sekarang lagi nonton dan mereka memiliki sanak saudara atau keluarga yang punya anak autis. Apa sih sarannya, Alda? Untuk menghadapi yang kayak tadi tuh cacian, ejekan, apa yang kata-kata yang gimana gitu loh. Untuk menghadapi kayak gitu, kayaknya paling penting itu support sama ibunya gitu. Karena pasti yang nerima, kalau misalnya istilahnya ibunya diledek gitu, terus anaknya dengar gitu yang autis, kan pasti nggak ngaruh kan anak autis. Nggak ngaruh, anaknya nggak peduli. Anaknya fine-fine aja gitu kan. Fine-fine aja sebetulnya gitu ya, kan. Anaknya diledek kayak apa nggak ngerti gitu. Anak autis nggak ngaruh gitu kan. Nggak ngerti. Ya, ini malah nggak ngerti kalau itu tuh ejekan gitu kan. Ya, ini khususnya kayak buat parent-nya lah, buat parent. Ya kayaknya itu support lah buat disupport lah buat ibunya. Misalnya ya seperti ini, seperti orang sini yang seperti tadi dijelaskan. Jadi misalnya what can I do for you gitu untuk ibunya. Karena apa ya? Ya susah ya kalau kita melawan seluruh komunitas untuk ya susah gitu. Ya bagaimanapun kita ya balik ke diri sendiri. Misalnya ada orang yang lu dosa kali waktu sebelumnya atau enggak lu apa sih? Kalau misalnya orang itu memang orang yang dekat sama kita gitu ya. Ya terus yang penting sekarang solusinya gimana gitu ya. Terus bertobatlah kamu gitu. Ya terus ya kalau kecuali kalau orang yang nggak kenal atau enggak orang yang cuman say hello setahun sekali gitu, hanya lebaran aja gitu ya, itu nggak bisa didengerin lah gitu. Tapi yang paling kita nggak bisa terima, kan orang terdekat kita gitu loh, yang tahu anak kayak gitu tuh, ya gitu. Karena pernah gue tuh ngelihat dengan mata sendiri, ponakannya teman, dia autis. Jadi dia tuh nggak bisa ngomong, umurnya berapa, 7 tahun mungkin ya. Jadi papanya sampai nggak kerja, mamanya sampai nggak kerja, ngurusin ini anaknya. Ya. Anak ini mainannya pisau. Terus ntar jeduk-jedukin kepalanya ke tembok, jeduk gitu kan, kayak terus main kertas gini-gini, kertas dibawa-bawa kayak dia di dunia lain gitu kan. Terus kayaknya dia mau melukai diri dia terus gitu loh. Jadi kenapa dijagain gitu kan. Nah kayak gitu kan effort buat orang tua sangat berat ya, ditambah lagi omongan cibiran dari orang lain gitu loh. Nah, sebagai masyarakat atau sebagai orang awam, kita harusnya tuh kayak empati gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Iya. Yang pertama sih mungkin kita harus empati dulu ya sama orang ini ya, nggak gampang loh. Jadi seorang mama yang udah beban mental dari luar ngomongin kita, terus kita ngerawat anak dengan segenap hati. Salut gue sama lu gitu loh, maksudnya bisa taking care gitu anak sendiri dengan kondisi yang spesial seperti ini gitu kan. Ya salut banget. Apa ya? Sorry ya, di-cut dulu. Sebenarnya ngurus anak autis itu gampang karena bayinya itu nggak rewel. Ya. Nah itu salah satu ciri juga. Ya. Bayinya nggak rewel sama sekali. Maksudnya ya kalau nangis mah pasti bisa ya, semua bayi pasti bisa. Maksudnya ibunya yang ngurus tuh pasti ngerasa, ih enak amat ya ini ngurus bayi ini gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Itu justru tanda-tanda gitu, maksudnya. Bayi nggak rewel ya. Gitu. Justru kalau misalnya ada ibu yang ngerasa, aduh capek saya ngurus bayi apa, harusnya itu bersyukur, berarti anak Anda sehat. Nah gitu. Kalau yang rewel banget berarti sehat tuh anak ya. Ya rehat, pokoknya rewel sehat gitu, jangan terlalu banyak ngeluh. Justru yang anaknya kalem terus justru ngurus anak autis tuh gampang. Memang yang nggak gampang itu pas dia tantrum atau nggak pas dia melukai diri sendiri atau pas dia itu kan emosinya meluap gitu ya, gimana. Ya itu kesulitannya hanya sekali 2 kali kalau misalnya terjadi. Jadi
sebetulnya anak autis itu anak yang penurut gitu. Karena karena dia belum nggak terlalu punya kemauan diri sendiri, ya terserah aja gitu ya. Jadi agak-agak punya karakter terserah mama gitu. Cuek gitu ya. Jadi untuk ibunya, apalagi untuk bayi ya, misalnya waktunya makan, waktunya minum, waktunya tidur, nggak rewel gitu, pokoknya enak lah. Jadi kita mau jalan-jalan keluar, mau ke apa, jadi tenang-tenang aja gitu. Pas ciri-ciri ini semua ibu yang anaknya punya autis pasti dia bilang ini bayinya anak baik banget gitu. Terus gitu, baiknya anak baik banget. Terus ya memang perkembangannya itu berbeda karena kalau untuk normal kan IQ-nya kan naik dari bayi ke anak tuh langsung naik. Nah, kalau anak autis itu kebalikan. Jadi waktu bayi itu pinter banget gitu. Jadi bisa kelihatan gitu matanya melotot atau pengen tahu segala macam. Terus makanya tertariknya sama bukan mainan kan, apa yang berwarna-warni gitu dia nggak tertarik gitu. Jadi tertariknya sama justru real tools gitu yang tertariknya. Terus IQ-nya tuh memang menurun gitu. Jadi kayak jadi nggak tahu ya, kalau untuk bayi kan susah ya diukur. Misalnya yang tadinya 100 sekian gitu, jadi makin makin menurun gitu. Dan waktu istilahnya dibilang wah ini dapatnya umur sekian gitu. Nah itu sebetulnya ada dari bayi, cuman kayak munculnya gitu. Misalnya munculnya umur 1,5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah pas munculnya itu pas dia stop berkembang gitu. Jadi misalnya IQ-nya nurun terus dia stop di situ gitu. Mentalnya stop di situ. Rata-rata begitu. Kebalikan dari Down syndrome ya. Kenapa? Kebalikan dari Down syndrome ya. Nah, kalau Down syndrome itu stabil dia kromosom kebanyakan kromosom kalau Down syndrome itu. Jadi bisa kelihatan waktu hamil di ini kan suka di ini ya, suka waktu hamil. Nah itu tulang punggungnya kelebihan di ini. Jadi kalau dihitung sama dokter ini kepanjangan lah istilahnya. Jadi kepanjangan atau enggak otaknya kepanjangan atau gitu. Jadi kromosomnya terlalu berlebihan. Jadi kalau itu udah dari lahir, udah dari kandungan, maksudnya udah kelihatan secara fisik. Tapi kalau autis nggak tahu ya kalau autis nggak kelihatan secara fisik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tips komunikasi sama anak autis tuh yang paling simpel apa sih? Kan tadi katanya anaknya kan nurut gitu kan, penurut gitu kan. Tapi kan bukan berarti dia nggak punya keinginan, betul nggak? Bukan berarti dia nggak tantrum gitu kan. Nah, pada saat dia tantrum, cara berkomunikasinya gimana? Ya, sebetulnya kalau tantrum, bukan karena dia mau sesuatu, kadang-kadang memang karena pengen marah aja, kadang-kadang begitu. Jadi, kalau misalnya kita tahu tantrumnya karena apa, ya mungkin, ini pertanyaannya lumayan general sih, karena tergantung situasi ya. Tapi biasanya kalau memang lagi marah banget, itu emang lebih baik dijauhin. Maksudnya ya didiamin aja, dijauhin. Ya, pokoknya emosinya dia tuh tidak stabil gitu. Emosinya dia tuh tidak stabil. Kita tidak tahu kapan dia bakal tantrum gitu kan. Tahu nggak jam-jamnya kapan dia tantrum? Kalau untuk anak saya sih, saya tahu aja sih kalau untuk. Tapi kalau misalnya ada kasus anak lain yang misalnya bisa tiba-tiba marah gitu ya, mungkin harus dilihat secara statistik ya, maksudnya harus bikin kayak semacam kolom gitu ya. Misalnya tantrum jam sekian, ditulis gitu sekian. Terus kegiatan sebelumnya itu sedang apa? Terus lagi sedang apa atau enggak habis makan apa? Di lingkungan ada siapa? Pokoknya semuanya di statistik. Kalau udah datanya kalau udah banyak baru kelihatan. Oh, dia tuh tantrum karena alergi apa gitu, karena habis makan apa gitu misalnya gitu. Dia tantrum karena ada orang yang nggak tahu lah, mungkin ada sesuatu yang dia nggak suka di situ gitu. Oh, dia tantrum karena ada di tempat ini gitu. Jadi memang harus dilihat secara statistik semuanya gitu. Berarti hebat juga ya. You bikin schedule kayak gitu ya, telaten ya. Kalau gue
ya itu ya. Jadi pintar ya. Nggak ada jalan lain gitu. Iya. Memang harus semuanya by data ya. Iya. Jadi antara umur 0 sampai umur 2,5 tahun dia tidak terlalu merasa aman. Tidak terlalu, misalnya apa karena orang tuanya sering berantem atau dia pernah jatuh atau dia ngedengar ribut di luar atau seperti pokoknya dia dari umur sekian itu dia nggak merasa aman. Jadi kalau udah gede dia suka melakukan sesuatu berulang-ulang karena dia nggak percaya sama lingkungannya. Misalnya aku juga sebenarnya agak-agak gitu ya, misalnya udah matiin kompor gitu, terus keluar rumah, tadi udah matiin kompor atau belum? Padahal udah tahu kalau itu udah mati gitu. Itu karena pikun, sama kayak gue juga gitu pikun. Bukan karena... Ya, tapi karena kadang-kadang misalnya nyalain dishwasher ya, kan udah ditutup gitu ya, kamu ditutup lagi. Gitu, udah tahu itu ditutup gitu ya. Terus kata suami, udah sekali aja ditutup. Kadang-kadang gitu, jadi nggak terlalu nggak terlalu, ya mungkin ada yang ekstrim bisa juga ya. Tapi sebetulnya itu memang dari merasa ketidakamanan waktu bayi sebetulnya gitu, kata ahlinya ya. Kita kan hanya saya kan karena ya. Nah, banyak juga orang yang kan nggak tahu nih anaknya autis apa enggak. Tadi udah dijelasin ya. Nah, cara menghindari agar tidak punya anak autis maksudnya kita kan hamil nggak ketahuan. Kalau Down syndrome kan udah tahu dari kromosom pada saat USG udah ketahuan. Nah, cara menghindarinya agar kita terhindar dari memiliki anak autis. Tapi kalaupun dapat berarti kan itu karena anugerah, dikasih gift sama Tuhan ya. Jangan dimusuhin anaknya gitu loh maksudnya. Atau jangan anaknya dicuekin atau ditelantarkan atau di abandon itu apa sih? Ya, gitulah. Ya, telantarkan. Tapi kita bisa nggak, maksudnya mendeteksi secara dini agar kita tidak terhindar dari anak yang, contoh nih kayak gue nih. Gue ini punya thalassemia minor. Ya. Gue nggak boleh menikah dengan yang namanya punya darah thalassemia minor. Kalau nggak, anak gue akan thalassemia mayor yang harus transfusi darah seumur hidupnya. Ya. Dan itu kebanyakan orang Asia. Genetiknya orang Asia, ya. Oleh karena itu gue menikah sama bule gitu. Jadi supaya gue terhindar dari situ. Dan gue kan udah tahu penyakitnya gue. Ketika maksudnya ya kan, karena gue nggak laku di Indonesia ya, tapi karena gue sama dong. Iya kan, sama dong ya nggak. Nah, karena laku yang aja banyak gitu loh. Terus kembali lagi lah ke autis. Kalau thalassemia gue udah bisa menghindarinya. Gue nggak boleh menikah dengan orang yang punya thalassemia minor. Tapi kalau orang autis kan kita nggak tahu. Orang keluarganya sehat-sehat aja, semua garis keturunannya oke, secara genetik tidak ada masalah, betul nggak? Gimana sih caranya? Kalau ya pertama memang situ ya, kemungkinan besar itu dari genetik. Kadang-kadang misalnya, saudara saya nggak ada kok yang autis gitu. Kadang-kadang kita harus mikir jauh lagi gitu. Kadang-kadang namanya zaman dulu ya belum ada diagnosa autis. Kita harus mikir apakah ada orang yang suka disebut di dalam keluarga ya, suka disebut dia mah aneh atau dia mah gila atau dia mah apa gitu ya. Mungkin dia autis bukan gila gitu ya. Atau enggak dia apa gitu yang ada di dalam keluarga tuh sering suka, kan namanya yang berbeda kan suka disebut ya. Menyendiri misalnya gitu kan. Misalnya dia ini aneh ini udah ini apa, atau enggak dia ini nggak bisa ngomong atau enggak apa gitu. Tapi bukan bisu gitu. Misalnya tidak bisa bersosialisasi. Ada orang-orang yang mungkin sebetulnya autis tapi tidak terdiagnosa, mungkin harus dipikirkan gitu. Misalnya pertama memang kemungkinan besar itu dari apa? Genetik. Tapi kedua kemungkinan besar itu yang dapat itu cowok. Jadi kemungkinan besarnya lebih besar ke cowok daripada ke cewek. Tapi ya cewek juga ada ya yang dapat autis gitu. Terus kebanyakan cowok ya yang autis itu ya. Kenapa? Kebanyakan secara persentase yang statistik ya, yang paling sering kita temui itu anak cowok apa anak cewek yang sering autis? Apa sih cara ini? Cowok. Mungkin 5 kali kemungkinannya lebih besar daripada cewek. Kalau 5 kali? 5 kali? Lebih besar. Oke. Jadi apa tuh?
apa ya tadi? Oh ya, ini ya untuk menghindari. Jadi ngelihat dari silsilah keluarga lagi, dipikirkan lagi walaupun ngerasa ini ada yang misalnya ada keluarga yang bisa dibilang aneh atau nggak siapa. Itu Gitu. gimana Ya, tanyanya? Masa waktu kita pacaran kita bilang, coba bebet bibit bobotnya Anda, saya mau tahu sebelum menikah. Ya jangan masa pacaran atau kalau mau nikah gitu atau enggak. Kalau udah terlanjur bucin, budak cinta kagak bisa kita stop, kawin aja gitu kan. Kayak contoh nih gue ya, karena gue tahu gue thalassemia minor, udah dites. Waktu sebelum nikah sama Luke, suami gue ya, gue tanya dia, coba you tes medical. Gue hanya minta satu, yang lu tes bener-bener ya. Thalassemia lu ada nggak? Kalau ada, berarti kita putuskan untuk tidak punya anak. Kalaupun kita sudah terlanjur cinta banget, ngerti nggak maksudnya? Ya. Tapi kalau you tidak ada, ya udah kita udah bisa memutuskan untuk punya anak segala macam. Nah tapi kan kalau orang Indonesia disuruh kena jarum aja takut gitu loh, boro-boro mau ngetes atau inilah kalau kita bilang misalnya coba dong lu cek dong keluarga lu ada nggak yang agak gila-gila sedikit gitu loh, atau ada yang ya seperti yang lu bilang ya, memang karena pertama itu ya penting gitu ya, karena memang kemungkinan besar yang genetik gitu ya. Nah berikutnya ini ya setelah itu ya mungkin pertanyaan, misalnya gue ditanya, ya gue nggak ditanya sih sebetulnya, dulu ada nggak yang, karena kita nggak kepikiran kan, betul. Dulu ada nggak yang misalnya ditanya waktu kenalan atau waktu kayaknya nggak ada, walaupun dia tanya ya. Tapi kan setelah punya anak autis, itu pasti ditanya kan sama dokter. Iya pasti. Tanya, ada nggak keluarga yang gitu? Kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, oh iya ya, kayaknya ada gitu kan. Karena tidak terdiagnosa kan. Iya. Itu pasti ditanya karena itu kemungkinan ini influence terbesar. Nah berikutnya ini hal-hal kecil yang mungkin kita misalnya calon kita udah di atas 42, terus kita sendiri pas hamil, pas mulai hamil 36 misalnya di atas 36, itu bukan ini ya, bukan pasti ya, enggak ya, maksudnya di atas itu kan ada pasangan yang punya anak juga kan, ada yang di atas yang juga. Ini hanya semacam statistik, semacam kayak list. Ya, listing. Kayak list gitu ya. Kalau misalnya calonnya udah di atas 42, terus hamilnya di atas 36, terus udah gitu punya ya harus hati-hati aja gitu. Terus udah gitu misalnya pas hamil itu stres misalnya, ya diusahakan tidak stres sama sekali, terus hidup sehat apa segala macam. Nah itu jika memang ternyata semua itu ada, misalnya, oh suami saya di atas 42, oh saya hamilnya di atas 36, terus udah gitu, oh saya juga pas hamil stres ya, oh saya kayaknya alergi apa, terus kayaknya, terus keluarga, misalnya keluarga kayaknya, ya sebenarnya nggak ada sih, tapi kayaknya ada yang aneh-aneh, nggak bisa ngomong, atau ada yang benar-benar, misalnya harus diurus ibunya sampai umur 20 misalnya gitu ya. Berikutnya, misalnya si anak lahir gitu ya, ya biasa sih ya kita kan urus anak. Nah berikutnya screening ini ya, penghindaran terakhir. Penghindaran terakhir itu vaksin itu agak diperlambat, jangan terlalu cepet-cepet vaksin buat anak. Jadi kadang-kadang vaksin itu, saya nggak anti vaksin ya, tapi kadang-kadang bisa jadi trigger, Jadi bukan berarti semua anak dapat vaksin ini pasti ya enggak gitu ya. Jadi nggak bisa digeneralkan. Mungkin jadi autis itu jadi kayak kayak ada resepnya gitulah. Kalau bikin nasi goreng kan misalnya harus ada nasinya, harus ada telur, harus ada minyak, harus ada penggorengan, harus ada api gitu ya. Semuanya harus ada baru jadi minyak goreng, nasi goreng gitu. Tapi kalau ada salah satu yang nggak ada, misalnya nggak ada api, kan nggak jadi gitu kan. Nggak ada penggorengannya, kan nggak jadi. Nggak ada salah satu bahan untuk bikin ramuan itu, tidak mungkin itu terjadi lah istilahnya gitu. Ada mungkin kurangnya kurang lengkap gitu loh.
Ya, kalau misalnya kurang telur aja kan pasti nggak separah, nggak ada api atau ada. Kalau misalnya semuanya lengkap tapi cuman telurnya aja nggak ada gitu, Kak. Itu kan cuman minor aja ya, nggak Tapi istilahnya nggak ini terlalu parah. yang esensial berarti, yang lu Jadi bilang ini salah satu yang esensial itu genetik sama ya mungkin anaknya itu alergi sama obat. vaksinnya. Ya, vaksin. Karena kita namanya bayi ya, kita kan nggak tahu gitu. Iya. Kecuali polio. Kalau polio memang harus agak dini karena polio itu memang merubah struktur tulang, struktur apa semuanya berubah gitu. Ya kalau polio sih memang harus dari gimana kita bisa tahu vaksin itu tidak cocok dengan anak kita gitu loh. Ya gimana ya, bukan tidak cocok. Saya nggak bisa bilang tidak cocok sama anak. Jadi gini kan, kalau bayi baru lahir itu kan semuanya kan rentan, semuanya berkembang begitu cepat gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya divaksin, kalau misalnya divaksin polio itu nggak apa-apa karena supaya terhindari dari polio ya, walaupun zaman sekarang udah nggak ada yang polio. Siapa tahu gitu masih ada. Nah terus kan karena berkembang begitu cepat, untuk dikasih telur atau kadang-kadang dikasih untuk bayi aja kan namanya baru lahir kan ASI dulu dong, ASI dulu gitu kan sampai sekian bulan gitu, terus udah gitu sedikit-sedikit. Dan untuk makanan untuk makanan aja kita hati-hati, apalagi untuk vaksin yang kita nggak tahu isinya. Misalnya untuk madu itu sebetulnya nggak boleh di bawah 2 tahun. Terus untuk udang sebetulnya nggak boleh di bawah 2 tahun. Iya, alergi. Takutnya alerginya, maksudnya antibodinya dia belum bisa accepted hal-hal seperti itu mungkin. Nah, betul. Nah, jadi seperti itu. Untuk vaksin juga kan mungkin ada yang fine-fine aja gitu, tapi kan kita nggak tahu. Pertama, kita nggak tahu si bayinya gimana. Kedua, kita nggak tahu isi vaksinnya cocok apa enggak gitu ya. Jadi untuk menghindari si vaksin jadi api di dalam nasi goreng lah, jadi api atau menjadi penggorengan di dalam nasi goreng, nggak gitu ya. Jadi lebih baik dikasih vaksinnya itu di atas 2 tahun. Karena 2 tahun itu udah bisa nerima madu, udah bisa nerima udang, udah bisa nerima telur, segala macam yang mungkin jadi alergi. Untuk anak yang spesial gitu ya. Baru dapat baru divaksin setelah 2 tahun. Jadi tapi kalau misalnya anak muda, misalnya suami saya umur 20 tahun, saya juga umur 20 tahun, terus nggak ada semua sehat, kalau mau divaksin sejak dini juga ya mungkin nggak apa-apa ya. Maksudnya, ini untuk orang-orang yang menikah, punya anak pada saat mereka usia tua gitu ya. Maksudnya usia tua, terus ya. Jadi harus hati-hati mengenai ini. Gitu. Ya, mungkin hati-hati. Ya mungkin pas hamilnya juga ada sesuatu, misalnya pas hamilnya nggak lancar atau apa. Komplikasi maksudnya. Ada komplikasi misalnya, kalau misalnya udah banyak berderet gitu segala macam. Jejaknya itu langsung hati-hati terhadap vaksin. Ya kalau bisa dikasih vaksin itu di atas 2 tahun gitu. Karena susu sapi aja kan nggak boleh bayi kan? Iya, betul sekali. Betul kan? Iya, betul. Susu sapi aja nggak boleh. Masa kita kasih vaksin gitu? Iya. Tapi itu kalau ada kalau ada yang sebelum-sebelumnya. Ya, ada genetik, ada melahirkan di usia tua atau segala macam. Iya. Ya, sekali lagi sih, istilahnya. Iya, sekali lagi sih, anak itu adalah anugerah ya, maksudnya hadiah lah dari Tuhan. Jadi apapun itu kita sebagai orang tua pasti akan menerima accepted tanpa terkecuali apapun anaknya, ngerti nggak? Baik itu mau anaknya spesial maupun anaknya normal, whatever. Jadi kalau bagi gue sangat luar biasa ibu-ibu yang dikasih anak yang spesial sama Tuhan, dan bersyukurlah kita, maksudnya diberi kasih lebih lagi gitu loh, kayak lu tuh diberi kesabaran, lu dilatih sama Tuhan yang luar biasa sehingga lu jadi super banget gitu loh mama gitu kan. Kalau gue kan cerewet-cerewet sama anak gitu kan gitu. Nah bicara tentang ini ya, sedikit aja, ya atau tidak, biaya autis itu mahal ya? Ya, betul. Betul ya. Mahal banget ya. Kirain ada pertanyaan lebih lanjut. Oh ya. Maksudnya maksudnya mahal itu karena di seluruh dunia dimanapun itu karena ya ini masih
masih tidak di cover sama asuransi. Terus udah gitu masih masih segalanya berjuang sendiri. Tapi sebetulnya enaknya di Indonesia itu yang penting ada duit, bisa jalan kemana-mana gitu. Misalnya lah ke Bandung, ke Jakarta masih relatif murah lah. Misalnya terapi dalam sebulan itu paling cuma 500 ribu misalnya gitu. Kalau di Eropa, compare dengan Eropa? Kalau di Eropa boro-boro gitu ya. Kalau misalnya nyewa terapi gitu seharian, datang ke rumah itu bisa puluhan juta gitu sehari doang gitu kan. Waktu itu gue bayar berapa ya? 400 euro per hari. Wow, lebih dari 15 juta ya? 400 kalau 10 jutaan. 10 jutaan ya, 10 jutaan. Dan itu dia mau naik gitu lah, itu udah harga 5 tahun yang lalu gitu. Dan itu satu hari? Naik. Satu hari? Per hari. Tapi kalau misalnya ada sistem negara yang mengcover, ada yang enggak. Nah itu sebenarnya yang paling berat, mengurus anak autis itu nggak berat sebetulnya. Yang berat itu advokasi untuk anak autis. Nah itu berat, karena melawan keluarga yang gitu, atau ngeluar kalau tetangga, kalau orang-orang yang sekali-kali datang mah ya udah lewat gitu ya. Tapi orang yang terdekat kan, ini salah lu kan, ini itu kan ibunya yang ini kan, yang judgment-nya dari mereka. Belum dari sekolah, kadang-kadang dari sekolah ada, terus kadang-kadang dari terapinya, karena kan ibu kan tahu gitu misalnya, ya ini anaknya, istilahnya yang paling tahu sama anaknya kan ibunya. Terus kadang-kadang namanya terapis itu mereka belajar dari sekolah dan menyamakan semua anak terapis itu kayak gimana. Kadang-kadang, anak kamu pasti nggak bisa gitu kan misalnya. Kita harus defense kan? Semuanya defense. Bahkan untuk keuangan pun misalnya untuk mendapatkan asuransi itu bisa kalau di Inggris itu bisa ke pengadilan. Pengadilan untuk membuktikan kalau metode ini berhasil dan patut dia biayai. Kadang-kadang harus ke pengadilan gitu. Jadi ya advocating ke semua. Jadi saya jadi belajar untuk membela diri gitu ke semuanya gitu. Itu teori yang dilakukan itu bisa gitu loh. Jadinya ada kayak support dari government ya. Ya, dan itu supaya dapat support dari government kan. Karena kan jadi sekarang ada terapi sendiri dong anak. Iya, jadi homeschool jadinya. Ya kayak sekarang nih kan di ruangannya Niko ya. Jadi homeschooling, ngajarin banyak hal lah ya. Apa aja ngajarin seperti biasa lah, misalnya menggunting yang rapi gitu. Terus udah gitu menulis, terus membaca, berhitung gitu ya. Kadang-kadang anak autis tuh nggak diajarin, tiba-tiba bisa baca sendiri gitu, tiba-tiba bisa berhitung sendiri gitu. Kadang-kadang karena otaknya kayak komputer ya, jadi cuman ngedata doang, cuman ngedata, tapi nalarnya nggak ada gitu. Iya. Jadi memang secara fisik untuk anak autis itu memorinya jauh, maksudnya otot untuk memorinya jauh lebih besar dari orang biasa. Iya. Yang terakhir ya, sebagai seorang ibu, apa sih harapannya buat Niko lah? Kalau saya tuh yang penting bisa mandiri sih, dan ada keluarga yang selalu mendampingi. Maksudnya saya kan jelas-jelas lebih tua dari anak ya, pasti kan kemungkinan besar kan saya nggak ada duluan gitu ya. Jadi diusahakan Niko itu bisa mandiri, itu maksudnya bisa ngerti gitu, bisa kehidupan sehari-hari, bangun tidur, terus udah gitu ngurus diri sendiri, bisa masak atau bisa setrika, bisa segala macam untuk ya independen, untuk bisa mandiri, dan tentu saja masih harus didampingi sama, mudah-mudahan ada keluarga yang selalu dekat sama dia gitu. Terus ada sesuatu ya, ada yang dikerjakan yang dia sukai gitu. Misalnya dia hobinya ternyata musik gitu, bisa jadi pemain musik, atau enggak dia hobinya ternyata masak misalnya, bisa jadi chef misalnya gitu. Ada sesuai. Karena kalau seandainya nanti suatu hari Niko nonton lah gitu, misalnya mamanya di channel gue misalnya gitu kan. Oh iya ya. Ya. Lu mau ngomong apa sama Niko? Apa ya?
Wah, ini pertanyaan, ini kejutan sekali nih. Iya, mau Gak ada yang nanya kayak gitu ke gue. Ya, maksudnya kayak gue nih sama ya? Thalia. Contoh deh, gue contoh. Jadi lu bisa punya ini. Kayak gue mau ngomong sama Thalia gini. Thalia, mami sayang Thalia. Apapun yang Thalia lakukan, mami selalu berdoa. Semoga Thalia tuh selalu dekat sama Tuhan. Jadi orang sukses. Bisa bahagiain mami, papa, gitu. Gue kalau ngomongin anak, nangis. Jadi, udah berlinangan air mata. Lu, apa yang lu mau ngomongin sama kalau seolah-olah Niko nih nonton nih. Niko, Mama bangga sekali sama Niko karena Niko adalah pejuang yang hebat. Setiap hari berubah dan setiap hari membuat saya belajar. Oh, kalau ke anaknya nggak bikin saya. Ibu kamu belajar dan melatih ibu untuk tetap berusaha dan mengingatkan ibu untuk untuk juga tetap berusaha. Dan Niko adalah anak yang anugerah yang terbesar, yang the best in my life, karena Niko semua itu jadi berubah, kehidupan saya jadi jauh lebih baik, saya merasa jadi jauh lebih baik, dan Niko itu meng-guide saya dan keluarga untuk menjadi lebih baik, dan tentu saja kami semua sayang kepada Niko. Wow, air mata gue menetes. It's like gue tuh kalau seorang ibu ngomongin anaknya, hati gue tuh meleleh. Ngerti nggak kenapa? Karena tahu sebagai seorang ibu tuh perjuangannya tuh tidak gampang. Terus terang, you make my ada bawang di depan gue ini. Sorry. Oke, Alda, it's the last question udah the last question tadi udah kasih Niko. Sekali lagi thank you udah kasih waktunya. Thank you juga. Ya, sharing-sharingnya. Dan jangan lupa guys, Alda juga punya channel namanya Lana di Belgia. Itu kalian kalau mau belajar tentang bahasa Nederland atau bahasa Belanda, langsung cek. Nanti aku akan kasih linknya di bawah description box vlog ini, video ini. Dan kalian langsung choose. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga ya. Sekian sharing kita hari ini. Next, kita akan sharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Dan dengan juga narasumber yang berbeda. Dan mungkin juga bisa sharing-sharing dengan Alda tentang bagaimana ngajarin anak bahasa asing ya, bilingual ya. Next. Oh ya, boleh. Oke. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan dadah, salam inspirasi. Dadah. Alda, gue mesti selesain karena gue mau jemput si Thalia dan gue mesti running now. Oke, thank you ya. Nggak apa-apa. Udah kirimin gue foto lu. Lumayan lengkap kan. Ya, kirimin gue foto lu ya, say. Foto. Foto. Ya, foto buat timeline. Oke? You ngerti lah. Oke? Dah. Oke, dadah.